Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu ya. Alvan Pratama, Andi Hamdi. Ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Nintang Candi. Dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya nak. Ya, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang puisi rakyat. Apa saja sih itu puisi rakyat? Pantun, Ada pantun, ada gurindam, dan ada mantra. Ciri-ciri pantun itu apa saja? Satu bait terdiri dari 4 baris. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan masuk ke materi cerita fantasi atau teks naratif ya. Tujuan pembelajarannya pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi dengan bahasa sendiri. Siapa di sini yang pernah menonton cerita fantasi? Tasya? Upin? Upin Ipin. Siapa aja tokohnya Ipin Upin? Ada Mail, Ipin Upin, Kak Ros. Ada lagi yang pernah menonton? Siapa? Bobo Boy. Siapa tokoh-tokohnya? Bobo Boy. Siapa? Yaya. Terus ada lagi? Doraemon. Doraemon. Siapa-siapa tokohnya? Doraemon. Ada lagi? SpongeBob. Siapa-siapa ada tokoh? Patrick, Tuan Crab, Squidward, Sandy, Plankton. Ya, itu adalah cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi menurut kalian? Cerita? Secerita imajinasi. Siapa lagi? Cerita hayalan. Jadi cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau cerita hayalan yang belum tentu kebenarannya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak ya nak.
Ada tokohnya dalam cerita tersebut? Ada tokohnya. Sekarang ibu mau tanya, apa itu tokoh? Silakan angkat tangan. Siapa itu tokoh? Pelaku dalam sebuah cerita. Terus ada penokohan. Apa itu? Bedanya tokoh sama penokohan? Hah? Sifat atau karakter. Jadi ada tokoh dan ada penokohan. Yang ibu tanyakan, tokoh apa saja? Ada tokoh siapa aja yang ada dalam cerita tersebut? Sasa dan Salsa. Bagaimana perwatakan Salsa? Salsa sombong dan angkuh, sedangkan Sasa baik hati dan tidak angkuh dan tidak sombong, ya. Terus ada apa lagi? Tempat. Di mana tempatnya? Tempat sama dengan apa? Latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Berarti tempatnya ada di desa. Terus latar dibagi tiga, latar tempat, latar waktu, dan latar peristiwa, ya, tiga. Sekarang ibu mau tanya, contoh dari latar tempat. Siapa yang bisa? Enggak, ibu mau tanya, contoh dari latar tempat. Desa. Contoh dari latar waktu. Pagi hari, siang hari. Dan peristiwa, contoh dari latar peristiwa. Misalnya menegangkan, khawatir, senang, bahagia, itu adalah contohnya, ya. Nah, terus ada alur. Alurnya itu alur apa? Alur dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Terus ada tema. Apa itu tema? Tema apa? Ada yang bisa? Tema adalah ide sebuah cerita. Ini ceritanya menceritakan tentang apa? Ya. Terus ada amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita. Dan ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berarti menggunakan kata aku atau saya. Ya, berarti posisi pengarang di dalam posisi cerita tersebut. Kalau sudut pandang orang ketiga berarti menggunakan nama-nama tokoh, ya, kami, kamu, ya. Tuh. Sekarang pesan apa yang terdapat dalam cerita fantasi yang tadi? Jangan memamerkan kelebihan dan tidak sombong. Yang kedua, ya, langkah-langkah menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Kalian lihat sini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks. Membaca keseluruhan isi cerita, berarti tidak boleh dilompat dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya, siapa aja tokohnya, ya. Terus yang ketiga, mencatat latar cerita. Latar berarti tiga, ya, latar tempat, waktu, dan peristiwa. Coba siapa yang bisa menceritakan kembali cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri? Silakan maju. Tak dengar, ya. Di sebuah desa hiduplah dua saudara kembar, seorang penyihir. Namanya Salsa dan Sasa. Namun wataknya sangatlah berbeda. Salsa sifatnya sombong dan angkuh, sedangkan Sasa baik hati dan tidak sombong. Salsa sering sekali memamer-pamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Sasa sebagai tukang salsa sering melarang adiknya untuk tidak memamerkan kekuatannya. Seluruh kamar Salsa diubah menjadi batu, kecuali cermin. Saat Salsa ingin mengubah cermin menjadi batu, Salsa menjadi batu karena pantulan cerminnya.
kakak Salsa pun memanggil guru sihirnya, tetapi guru sihirnya tidak bisa membantu karena harus Salsanya sendiri yang membaca mantranya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Tasya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang ini untuk tugas kalian. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Kalian simak dulu. Lihat videonya ya nak. Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian diskusikan unsur-unsur intrinsik cerita Jack dan kacang ajaib dan menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kalian maju per kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan dikerjakan.
siapa yang mau maju duluan? Ayo. Atau ibu tunjuk? Kelompok 3 ya. Silakan maju kelompok 3. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 3. Kami berdiri di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul subjek berkata ajaib. Saya akan menjelaskan untuk definisi teks dan kata ajaib. Temanya adalah menceritakan sebuah keluarga dan pohon dan kacang ajaib. Tokoh-tokohnya adalah ibu yang baik hati, Jack yang pekerja keras, dan kakek yang baik. Latarnya adalah di sebuah desa. Alurnya adalah alur maju. Sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita harus bekerja keras dan tidak boleh bergantung sama orang lain. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda bersama anaknya bernama Jack. Jack mau bekerja karena dia seorang pemalas. Karena itu ia tidak mempunyai cukup uang. Jack pun berkata kepada ibunya, "Bu, apakah ada makanan? Aku lapar." Hari semakin berlalu, dia pun semakin miskin. Mereka terpaksa menjual sapinya. Ibu menyuruh Jack untuk membawa sapi itu pergi ke pasar untuk menjualnya dengan harga yang baik. Jack pun pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan seorang kakek yang terlihat sangat aneh. Kakek itu berkata, "Hai nak, jika kamu memberikan sapi ini, aku akan memberimu barang yang sangat berharga." Jack pun senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang ajaib dari sakunya. Jack pun berkata, "Kacang." Kakek pun berkata, "Ini kacang ajaib." Awalnya dia tidak mempercayainya, tetapi sang kakek terus meraihnya. Kakek pun berkata, "Dengarlah nak, kamu terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini, percayalah padaku, kamu tidak akan menyesal." Jack pun mengambil 5 butir kacang ajaib itu dan memberikan satunya kepada kakek. Jack pun berlari pulang dan meneriaki ibunya. Jack berkata, "Bu, lihatlah apa yang aku bawa." Ibu pun merasa senang mendengarnya. Ibu mengira Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Ketika Jack memperlihatkan kacang ajaib itu, ibu sangat marah. Dan ibu melempar kacang ajaib itu ke halaman. Ya, ada yang bisa menanggapi atau yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya apa pesan moral cerita Jack dan pohon ajaib. Moral dari Jack dari kacang ajaib adalah memanfaatkan situasi hidup sebaik-baiknya, dan ketika kesempatan datang dapat memanfaatkannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, berarti kalau tidak ada silakan ditutup. Dan kami dari perwakilan kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Kita lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan.
sangat sesama beda cek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih atas diskusinya yang bagus ya. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Materi hari ini cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau hayalan ya. Terus unsur intrinsiknya itu ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Pertemuan selanjutnya Ibu akan materi teks prosedur. Anak-anak Ibu yang hebat, belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh. Dengan akhir pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Kepada Naufal, silakan dipersilakan untuk memimpin doa ya. Cari doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.